Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Ali Arizki dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas semester 6 kelas C. Di sini saya akan membuat video tentang ringkasan ya atau penjelasan terkait materi kajian kitab tafsir Nusantara yang berjudul Kitab Tafsir Al-Hijri karya Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin, di mana tujuan dibuatkannya video ini sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada semacam selayang pandang ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, meskipun secara letak geografis negara Indonesia ini merupakan negara yang jauh dari pusat peradaban Islam, yaitu di Timur Tengah, yaitu di Mekah atau di Madinah. Namun apabila kita lihat sendiri jumlah pemeluk dan pengaruh dalam dunia Islam, tentu Indonesia tidak boleh diragukan dan diremehkan. Dan salah satu buktinya di mana perkembangan Islam mulai berkembang begitu pesat di Indonesia, yaitu di Indonesia sendiri banyak memiliki tokoh kajian tafsir yang dibanggakan baik dari lokal maupun yang internasional. Dan sampai saat ini kajian tafsir di Indonesia ini semakin menunjukkan eksistensinya. Hal ini membuktikan alasan pemerintah yang terus memperhatikan tafsir sebagai salah satu khazanah keilmuan di Indonesia dan layak untuk dikembangkan. Dan dengan menjamurnya jurusan tafsir-tafsir di perguruan tinggi di Indonesia ini, setidaknya ada wadah resmi dan terstruktur bagi orang-orang yang ingin mendalami dunia tafsir, begitu teman-teman. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan pertama, yaitu terkait biografi mufasir kitab tafsir Al-Hijri, yaitu Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin. Jadi beliau ini dilahirkan di kota Bogor tanggal 12 Oktober tahun 1951. Nama ayah beliau yaitu Kiai Mamad Maturidi dan nama ibu beliau yaitu Haji Neneng Napsiah. Nah, kedua orang tua beliau ini dikenal sebagai tokoh yang sangat agamis dan mempunyai pondok pesantren. Hal inilah yang membentuk kepribadian beliau terhadap dunia Islam dan dunia pesantren secara tidak sadar gitu. Kemudian pada tahun 1976 beliau juga menikahi seorang wanita yang bernama Haji Nining Suningsih dan dikaruniai 3 orang putra yang bernama Irfan Syauqi, Hilman Hakim, dan Muhammad Imanuddin, dan 2 orang putri yang bernama Fitriyah, Solihati, dan Qurrah Ayunia. Begitu teman-teman. Kemudian mengenai karir pendidikan dari Kiai Didin Hafifuddin, yaitu beliau SD ya, sekolah dasar, menjelaskan sekolah dasar Islam pada tahun 1963, kemudian SMP tahun 1966, SMA pada tahun 1969, dan pada tahun 1980 ia menyelesaikan jenjang strata S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian ia juga melanjutkan jenjang ke S2 di IPB atau Institut Pertanian Bogor, mengambil jurusan penyuluhan pembangunan Islam dan selesai pada tahun 1987 dengan memperoleh penghargaan sebagai lulusan magister terbaik di IPB. Kemudian setelah lulus S2 di IPB, dia melanjutkan ke Universitas Islam Madinah dan mengambil diploma bahasa Arab dan lulus pada tahun 1994. Kemudian kembali lagi ke Indonesia dan melanjutkan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lulus pada tahun 2001 dengan disertasi meraih gelar doktornya, yaitu dengan judul Zakat dalam Perekonomian Modern. Lalu mengenai sosial budaya beliau, wawasan keagamaan yang dimiliki oleh Didin Hafifuddin ini sangat dipengaruhi oleh perjalanan beliau ketika beliau menuntut ilmu dari satu pesantren ke pesantren lainnya,
yang pernah ia singgahi untuk belajar. Ia pernah belajar di Pondok Pesantren Ad-Dakwah Cibadak, Pondok Pesantren Miftahul Huda Cibatu, dan Pondok Pesantren Bobojong dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi. Lalu di bidang politik juga ya, ia sempat memiliki karir dan pengalaman kerja. Pertama tentu sebagai dosen ya. Sebagai dosen ia pernah mengajar di berbagai perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dosen agama Islam di IPB, kedua dosen Fakultas Agama Islam UIK atau Universitas Ibnu Khaldun Bogor, yang ketiga Universitas Ibnu Khaldun sebagai rektor, yang tadi sebagai dosen sekarang sebagai rektor UIK. Kemudian masih banyak lagi sih dosen-dosen pengalaman dosen beliau, namun saya hanya menyantumkan 3. Kemudian selain ia juga berkecimpung di dunia pendidikan, ia juga aktif dalam bidang riset dan penelitian. Pertama, ia aktif juga dalam penelitian tentang pendidikan Al-Quran di IPB, studi kasus pada mahasiswa IPB tingkat persiapan bersama, kemudian penelitian tentang pembinaan dakwah bagi masyarakat Bogor. Kemudian selain aktif di pendidikan, kemudian selain aktif di bidang riset dan penelitian, ia juga aktif di bidang kemasyarakatan. Yang pertama, Ketua Dewan Penasihat ICMI Wilayah Bogor, yang kedua, Ketua Dewan Syariah Bank Bukopin, yang ketiga, Ketua Bank Syariah Amanah Ummah Bogor, dan yang ketiga yang selanjutnya yaitu Ketua Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional atau Bajnas. Lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai sejarah penulisan tafsir Al-Hijri. Jadi tafsir ini bermula dari kajian yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Didin Hafifuddin di hadapan para jamaahnya di Masjid Al-Hijri kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor yang diadakan setiap hari Ahad pagi yang berlangsung sejak tahun 1993. Jadi tafsir Al-Hijri ini merupakan akumulasi atau kumpulan-kumpulan dari hasil kajian Al-Quran yang disampaikan oleh Kiai Didin Hafifuddin kepada para jamaahnya yang diadakan di Masjid Kampus UIK Bogor. Nah, kemudian adapun nama tafsir Al-Hijrinya itu yaitu diambil dari nama masjid tempat ia mengadakan pengajian, yaitu bernama Masjid Al-Hijri, sehingga disematkanlah nama masjid ini menjadi kitab tafsirnya. Kemudian atas dorongan siapa sih harus dicatatnya, itu harus dicatat ceramah yang disampaikan oleh Didin Hafifuddin, yaitu atas dorongan Insinyur Muhammad Lukman dan Saiful Hamdi Naumin. Keduanya ini meminta ceramah-ceramah dari Kiai Didin ini untuk direkam dan ditulis ulang. Dan orang yang sangat berjasa yang telah merekam dan menulis ulang setiap hasil kajian Kiai Haji Didin Hafifuddin yaitu Dedi Nugraha sebagai salah seorang santri dari Pondok Pesantren Ulil Albab. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa sebenarnya kitab tafsir Al-Hijri ini tidak semuanya disampaikan oleh Kiai Didin sendiri, melainkan ada juga yang pernah disampaikan oleh dua rekan temannya, yaitu bernama Ustadz Haji Syamsuddin sebagai staf pengajar juga di IPB, kemudian Dr. Randes Ibdal Syah sebagai pimpinan harian pesantren Ulil Albab Bogor, sekaligus sebagai dosen Fakultas Agama Islam UIK Bogor juga. Hal ini bisa kita lihat dari kesibukan beliau. Ketika beliau hendak melanjutkan pendidikannya ke Universitas Madinah, otomatis pengajian yang biasanya diadakan setiap hari Minggu di kampus tersebut kosong. Jadi yang mengisinya itu adalah atau yang membadalkannya itu adalah dua orang temannya, yaitu Dr. Andes Syamsuddin dan Dr. Andes Ibdal Syah. Maka tidak salah jika menyebutkan kalau tafsir Al-Hijri ini tidak semuanya ini bersumber dari Kiai Haji Didin Hafifuddin, melainkan ada campuran dari dua temannya tadi, begitu. Salah-salah kesibukan beliau selain mengajar di beberapa universitas dan aktif di bidang riset penelitian ataupun di bidang masyarakat, ia juga memiliki banyak karya-karya.
Selain memiliki banyak buku, ia juga pernah menerjemahkan buku-buku orang lain. Yang pertama, karya-karya real asli. Buku beliau yang pertama saya cantumkan ada 11 ya di PowerPoint. Ada titik temu zakat dan pajak, kemudian panduan zakat, Islam aplikatif, manajemen syariah, langkah mudah haji dan umroh, dan sebagainya. Kemudian ada juga hasil terjemahan beliau terhadap buku-buku orang lain atau buku-buku ulama lain, yaitu pertama Hukum Zakat karya Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua Peran Nilai dan Norma dalam Perekonomian Islam karya Yusuf Al-Qaradawi sama, dan yang ketiga ada Pedoman Hidup Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazari, yang keempat yaitu Israiliyat dalam Tafsir dan Hadis karya Muhammad Husain Ashabi. Bisa kita simpulkan betapa hebatnya beliau di tengah-tengah kesibukannya, tapi masih bisa membuat karya sebanyak itu. Sebenarnya masih banyak karya-karyanya, namun saya hanya menyantumkan 11. Kemudian terjemahan beliau juga tidak hanya 4, namun masih banyak juga. Dan teman-teman bisa baca-baca karya beliau yang sangat menarik ini. Oke, kita lanjut saja kepada pembahasan selanjutnya, itu mengenai aspek teknik penulisan dari Tafsir Al-Hijri sendiri. Jadi Tafsir Al-Hijri ini meskipun hanya ditulis dalam satu buku saja dan tidak berjilid-jilid, namun karya tafsir ini tergolong memiliki uraian atau kajian yang bersifat komprehensif dan konstekstual dengan persoalan sosial keagamaan yang berkembang khususnya pada saat disampaikan dan dituliskan pada saat itu. Tidak berbeda jauh dengan susunan buku pada umumnya yang dimulai dengan kata pengantar, daftar isi, lalu memasukkan pembahasan ayat. Dalam kata pengantarnya, Didin Hafifuddin ini menyatakan kalau buku tafsirnya ini lahir dari kajian yang disampaikan beliau di hadapan para jamaahnya di Masjid Kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor setiap hari Ahad pagi. Mengenai penyajian bentuk tafsir, setelah memasuki pembahasan surat Al-Maidah, setiap ayat ini dikelompokkan ke dalam satu tema tertentu, sehingga tersusunlah sebanyak 44 tema yang terkadang di setiap tema ini diwakilkan oleh 2 hingga 4 ayat. Dan beberapa tema dari 44 tema ini saya hanya menyantumkan 5 sebagaimana yang tercantum di poin-poin, karena kalau ditulis secara 44 tentu akan banyak gitu ya. Nanti teman-teman bisa search sendiri apa saja tema-tema yang sudah dikelompokkan oleh Kiai Didin Hafifuddin dalam tafsirnya tersebut. Jadi Tafsir Al-Hijri ini menerapkan sistematika penyajian secara tematik, yakni suatu bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur penjelasannya ini diajukan pada tema-tema tertentu sebagaimana tadi yang saya sebutkan, di mana satu tema ini terkadang menyantumkan 2-4 ayat. Berikut penyajian tematik Tafsir Al-Hijri. Yang pertama, beberapa ayat ini dikelompokkan kemudian diterjemahkan. Kedua, setiap ayat ini dijelaskan secara gamblang atau lugas. Yang ketiga, kemudian ayat-ayat yang digolongkan tadi ke dalam 2 bentuk interpretasi, yaitu interpretasi tekstual dan interpretasi konstekstual. Adapun sumber rujukan dari kitab Tafsir Al-Hijri ini, yang pertama ada sumber rujukan primer yaitu bil ma'thur secara riwayat ya, ada hadis-hadis. Yang kedua sumber rujukan sekunder yaitu fikih as-sunnah, Jami'ul Bayan, Ru'ayul Bayan fi Ayatil Ahkam, dan Al-Asas fi At-Tafsir. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu metode tafsir. Tafsir Al-Hijri ini memiliki bentuk penyajian yang menggunakan metode tahlili atau rinci, jelas, rinci, panjang. Metode tahlili ini mengandung penafsiran Al-Quran secara rinci dari berbagai aspek tinjauan atau penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan ayat-ayat secara runtut. Kemudian nuansa tafsir, nuansa atau semacam corak ya. Corak dari Tafsir Al-Hijri ini yaitu sosial atau adab al-ijtimai, karena di dalamnya ini pembahasannya ini banyak mengungkap masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat,
sebagaimana yang tadi disebutkan, meskipun tafsir ini tidak banyak berjilid-jilid, akan tetapi isinya itu sangat membantu, sangat menarik perhatian masyarakat karena sesuai dengan keadaan sosial masyarakat pada saat itu. Jadi sangat cocok. Kemudian mengenai pendekatan tafsirnya itu pendekatan sosial, sebagaimana nuansa tafsirnya itu sendiri. Di aspek lokalitas dari tafsir Al-Hijri sendiri, dari aspek kebahasaan tentunya tafsir Al-Hijri ini merupakan tafsir yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasanya, seperti halnya tafsir Al-Misbah. Kemudian mengenai aspek penafsiran, tafsir ini menggunakan pendekatan corak sosial atau adab al-ijtimai. Kemudian mengenai aspek tata letak tafsir Al-Hijri sendiri, yang pertama itu ada nama tafsirnya, Kitab Tafsir Al-Hijri, kemudian judul kitab tafsir per ayat ya, tafsir per ayat di tengah, kemudian paling bawah itu ada nama pengarang, yaitu Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai tafsir Al-Hijri karya Dr. Kiai Haji Didin Hafifuddin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi. Akhirul kalam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.